Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di Nia Channel. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Amin. Nah teman-teman, aku menyesal balik lagi kerja ke rumah majikan ini. Nah teman-teman, aku menyesal sekali saat ini kembali lagi kerja ke rumah majikan ini. Nah saya dulu waktu kembali itu kan bulan Maret ya, bulan Maret sebelum puasa 2 minggu pokoknya gitu. Nah saya kan datang, nah sekarang kan Desember, berarti saya sudah 10 bulan ya teman-teman. Jadi untuk ke 1 tahunnya masih lama nanti ya, mau puasa gitu kan, baru saya 1 tahun. Nah, teman-teman, gaji saya itu 10 juta dan kerja saya itu segudang, dan juga saya itu kerja di 3 rumah teman-teman ya. Jadi rumah majikan, rumah anaknya, dan juga rumah anaknya. Jadi rumah anaknya saya rumah anak 2, saya yang beresin, saya yang bersih-bersih lah pokoknya gitu setiap minggu. Nah itu ceritanya teman-teman. Tadinya sih cuman anak perempuan aja ya yang saya sering membersihkan rumahnya gitu, seminggu sekali ke sana gitu. Nah, ketika anak majikan saya yang bujang menikah, ternyata teman-teman, dia juga menyuruh saya untuk membersihkan rumahnya mereka gitu. Tapi maaf ya, bukan rumah gitu ya. Biasanya itu apa namanya, apartemen gitu. Jadi rumah bayar per tahun gitu teman. Jadi rumahnya apartemen gitu, belum pada punya rumah sendiri gitu. Ya tuh kan apa ya namanya, baru punya istri gitu. Jadi aku tuh bingung dengan sikap majikan saya, sikapnya Abu ya sama Nyonya gitu ya. Jadi anak perempuan itu memanjakan suaminya, nggak boleh ngambil pembantu gitu, nggak boleh pinjaman yang per hari atau per jam gitu. Jadi bersih-bersih itu menunggu saya aja gitu. Nah itu ya, jadi memanjakan, kayak apa ya namanya teman-teman. Jadi si perempuan itu kayak membeli-beli kayak membeli-beli suaminya. Nah gitu. Jadi nggak boleh ngambil pembantu. Jadi saya setiap minggu kerja ke rumahnya dia gitu. Dan apa ya, suaminya itu nggak tahu punya pembantu dari keluarganya dia atau tidak. Nggak mungkin sih ya kalau nggak punya gitu, karena keluarga ini nggak pernah berkunjung ke keluarga dari menantunya majikan tuh, nggak pernah teman-teman gitu. Nah dan sekarang ditambah lagi si bujang kan udah menikah ya teman-teman. Nah ternyata dia juga menggunakan saya gitu. Dan dia itu apartemennya besar teman-teman, kamar mandinya 3, kamar mandinya kaca semua gitu teman-teman. Kalau bersihin sulit gitu, butuh telaten, butuh pelan-pelan kayak gitu. Sedangkan saya kan kalau disuruh sama anak majikan bersihin ke rumahnya mereka itu kan, saya tuh kan ninggalin pekerjaan di rumah ini. Misalnya ini jadwalnya bersihin ruangan ini, saya tinggalin karena saya harus bersihin di rumah anaknya. Nah di rumah anaknya itu teman-teman, saya tuh gak boleh pulang cepet-cepet gitu. Jadi kalau mereka jemput saya, misalnya mulai saya kerja jam habis duhur misalnya jam 1, nanti teman-teman dipulanginnya saya tuh malam jam 9, sampai pokoknya rumahnya semuanya bersih beres gitu.
belum gosokannya segini yang anak perempuan, belum juga yang baru pengantin gosokannya segini. Jadi anak perempuan manjain suaminya, terus anaknya yang laki yang sudah menikah memanjakan istrinya dengan saya yang harus bersih-bersih. Kan aneh teman-teman, apa sih yang ada di pikirannya mereka itu, kok sangat gak mau rugi banget gitu. Yang perempuannya sana juga mungkin punya pembantu, kayak anak majikan saya yang perempuan kan bapaknya punya pembantu tuh, punya saya. Nah itu dia manggil saya. Nah itu yang dari keluarganya perempuan itu nggak, sama sekali nggak mungkin juga nggak punya pembantu, pastilah punya gitu. Tapi nggak ada teman-teman. Saya aja terus yang ke rumahnya dia, yang ke apartemennya dia. Saya capek teman-teman, kok apa ya namanya, janji Abuya ya mau nambah gaji saya jadi 10 juta berapalah gitu lebih, tapi pekerjaan saya nambah gitu. Udah di rumah ini pekerjaannya segudang, udah saya dikerjakan di 3 rumah, di anaknya 2. Saya menyesal teman-teman kalau caranya gini, karena saya bukan robot teman-teman. Walaupun gaji saya ditaikin, ditambah gitulah, apa ya namanya, disebutnya lumayan besar lah gitu, tapi nggak cocok dengan pekerjaannya 3 rumah kayak gitu teman-teman ya. Walaupun kesananya seminggu sekali, teman-teman bayangin aja kalau dibersihin rumah setiap hari tidak terlalu kotor, tapi itu seminggu sekali ya. Seminggu sekali mereka itu hanya makan, tidur, ada kotoran gak dielap, wastafel kotor gak dicuci, ada gosokan gak digosok. Bayangin teman-teman, dapur minyak pada kemana-mana itu gak dibersihin, nungguin saya. Pembakaran rotinya pada numpuk, pada kering, gak pernah dibersihkan. Itu seminggu itu nunggu saya datang aja. Jadi buat teman-teman nih pesen ya, kalau mau kerja jangan ke Arab deh, mau itu di Gatip, mau itu di manapun gitu. Itu teman saya banyak yang nyaranin, Mbak Nia ke Hong Kong aja, Mbak Nia ke Korea aja, Mbak Nia ke Taiwan aja sini, katanya gitu. Karena walaupun gajinya besar di sana, tapi pekerjaannya satu rumah gitu. Ya ngurus nenek sama akong kayak gitu aja udah, nggak ngurus kemana-mana gitu teman-teman. Jadi yang membuat saya jengkel ya, jadi didikannya Abuya ke anak-anaknya itu jadi uang itu segalanya gitu teman-teman ya. Jadi nggak boleh ngambil pembantu gitu, biar mereka itu ngumpulin uang dulu sampai banyak gitu. Kalau bersih-bersih kerja mah ya gunakan saya aja lah, mungkin gitu ya. Jadi mereka itu suruh ngumpulin uang banyak gitu, jadi nggak mau rugi lah ngambil pembantu gitu, kayaknya gitu sih teman-teman. Cuman itu merugikan saya lah, saya capek teman-teman, saya bukan robot kayak gitu. Nah jadi saya mungkin saya udah nelpon suami, udah curhat ngomong gini gitu. Suami saya bilang ya udah terserah mau pulang kapanpun, suami saya tidak memaksakan saya untuk kerja di sini terus gitu, karena memang suami saya tidak mengizinkan saya kerja lagi jadi TKW teman-teman. Suami saya juga kerja sedikit-sedikit juga ada lah gitu, karena saya juga belum punya anak, belum punya beban gitu. Jadi hidup berdua sama suami itu cukup sebenarnya teman-teman. Tapi saya tuh yang ngotot ke suami untuk saya ingin kembali lagi ke majikan ini gitu. Nah akhirnya suami ngizinin dan akhirnya jadi begini. Jadi pekerjaannya berubah jadi 3 rumah teman-teman. Aduh maaf sampai suara saya serak, karena saya tuh banyak emosi, banyak tekanan kerja di sini tuh. Jadi seperti itu teman-teman. Masya Allah ya Robbi, menyesal saya kembali lagi ke sini.
enakan di luaran lain, ke Singapura, Hong Kong, kerjaan satu aja udah nggak kemana-mana ya kan, nggak dikerjain di mana-mana gitu. Jadi itu ya teman-teman ceritaku hari ini. Coba teman-teman doakan saya, semoga saya sabar menghadapi semua ini, dan semoga saya sabar sampai 2 tahun, dan juga saya bisa meredam emosi saya, bisa meredam tekanan saya ini gitu, biar saya cepat selesai 2 tahun dan pulang ke Indonesia gitu. Mungkin saya mau pindah kerja ke Hong Kong, ke Singapura kayak gitu kalau suami ngizinin gitu. Tapi saya tahu pulang saya ini yang terakhir, suami saya tidak akan ngizinin ke luar negeri manapun, itu janji suami. Jadi mungkin nggak tahu kalau udah nasib bisa pergi ke Hong Kong, mungkin pergi ke Hong Kong, ke Taiwan kayak gitu teman-teman. Nah segitu aja ya teman-teman cerita hari ini. Wassalamualaikum.